Halo guys, jumpa lagi sama gua Lugis Ken. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Ekspresi Gu Yuan berubah mendengar tentang pil embrio D. Jika itu benar pil tersebut memiliki potensi luar biasa, kita tidak bisa biarkan Hun Tiandi mendapatkan pil itu. Jika dia menjadi Dodi, klan Hun pasti akan mengincar kita, ujar Gu Yuan dengan serius. Zukun mengangguk, mengerti betapa menakutkannya kekuatan Dodi. Kita akan bertindak setelah rumah Dewa Kuno sepenuhnya dibuka. Jika kita mendapatkan pil itu sebelum Hun Tiandi, kita bisa mengalahkannya, ucap Zukun. Aku setuju, kita akan mengikuti saranmu, jawab Gu Yuan. Dengan bantuan Zukun, Gu Yuan merasa lebih percaya diri menghadapi Hun Tiandi. Xiao Yan tersenyum melihat perubahan situasi ini. Dia menoleh ke Ziyan di sampingnya dan melihat punggung Zukun, merasa Ziyan belum sepenuhnya pulih dari kenyataan yang baru dia hadapi. Xiao Yan, apakah menurutmu aku harus mengenalinya? Tanya Ziyan menatapnya Xiao Yan dengan serius. Jika bukan karena keberuntunganku waktu itu, aku mungkin sudah menjadi mangsa binatang ajaib lainnya. Kau harus mengikuti kata hatimu, tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Aku pernah melihat tempat di mana dia terperangkap, itu gelap dan sepi, hidupnya sulit selama ini, jawab Xiao Yan setelah ragu sejenak, mencoba memberikan pandangan yang bijak. Dia tahu Ziyan merasa bingung dengan ayahnya yang tiba-tiba muncul. Ziyan mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Xiao Yan hanya merentangkan tangannya, memahami bahwa masalah ini harus dia selesaikan sendiri. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari pintu batu kuno. Fluktuasi yang semakin kuat membuat pintu itu terbuka lebih lebar, menciptakan ledakan besar. Lautan magma memancar, tanah bergetar hebat, dan jurang dalam terbentuk di sekitar area tersebut. Xiao Yan melindungi dirinya dengan Purifying Demonic Lotus Flame, berusaha menahan tekanan hebat itu. Dalam radius 50 km hanya para ahli terkuat yang bisa bertahan, mereka yang lebih lemah terpaksa mundur. Beberapa riak aneh muncul di atas pintu batu kuno, menyebabkan ruang terdistorsi. Pintu itu berubah menjadi terowongan transparan yang tampak memudar. Gu Yuan dan Zukun segera bergerak maju saat terowongan terbentuk. Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame juga melesat seperti kilat ke dalam terowongan. Kita juga harus pergi, Xiao Yan berteriak pelan, lalu dengan kecepatan luar biasa dia menembus tekanan padat dan melesat ke dalam terowongan, diikuti oleh para ahli dari kedua belah pihak. Langit kosong sejenak saat banyak orang masuk ke dalam terowongan. Sementara pintu batu kuno tetap berdiri tegak di atas lautan magma yang bergolak. Kabut tipis menyelimuti ruang misterius ini, menciptakan suasana yang sunyi dan seakan telah ada selama ribuan tahun. Sebuah tanah mengapung di udara tampak seperti paviliun yang tergantung tanpa dukungan apapun, di tengah ruang yang luas dan tak berbatas. Tiba-tiba kesunyian itu pecah, ruang yang berkabut distorsi dan terowongan spasial besar muncul. Banyak sosok tiba-tiba muncul dari dalam dan mendarat di tanah. Apakah ini rumah Dewa Kuno? Tanya Xiao Yan dengan cepat setelah mendarat, matanya menyapu sekelilingnya. Meskipun dia menggunakan kekuatan besar dari jiwa di state-nya, dia tidak bisa menyelidiki lebih dari 10.000 kaki. Tempat ini memberikan tekanan besar pada kekuatan spiritualnya. Sun Er dan yang lainnya segera muncul di sampingnya, ekspresi mereka hati-hati saat mengamati ruang misterius ini. Para ahli dari kedua belah pihak mulai berpisah, masing-masing waspada dan siap menghadapi serangan diam-diam. Jangan terhalang oleh mereka, ayo pergi, kata Nihility Devouring Flame saat memandang kelompok Gu Yuan. Matanya mengandung fluktuasi aneh sebelum dia bergegas maju, diikuti oleh Hun Tiandi dan para ahli klan Hun yang segera menyusul. Gu Yuan dan Zukun terkejut melihat Nihility Devouring Flame yang sepertinya sangat akrab dengan jalannya. Mereka tidak bisa memahami bagaimana Nihility Devouring Flame bisa mengetahui jalannya dengan begitu cepat. Zukun memutuskan untuk mengikuti Nihility Devouring Flame dan memimpin kelompoknya untuk mengejar. Mereka bergerak dengan kecepatan penuh di tanah yang luas dan tak berujung, seperti bintang jatuh yang membelah langit. Setelah lebih dari selusin menit, kecepatan Nihility Devouring Flame dan yang lainnya di depan mulai berkurang. Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya mengejar dan akhirnya tiba di sebuah aula batu kuno yang berdiri di dataran luas dan tak berujung. Aula batu itu memiliki aura kuno yang menyebar ke seluruh angkasa. Di depan aula batu ada sebuah alun-alun yang sangat luas dengan pilar-pilar setinggi 10.000 kaki di kedua sisinya. Aura agung yang menjulang tinggi menerkam dari tempat itu.
Kelompok Xiaoyan mendarat di alun-alun dengan hati-hati dan berjalan menuju aula batu dengan langkah-langkah yang hati-hati. Mereka merasa seolah-olah mereka adalah semut yang merayap di gurun saat mereka berjalan di atas alun-alun yang sangat luas. Semua orang yang hadir merasa hormat dan takut di tempat seperti ilahi ini. Xiaoyan berhenti melangkah dan melihat ke puncak pilar batu di depan, di mana sekelompok api berwarna kuning tua muncul. Dia mengenali api itu sebagai api kuning misterius yang menduduki peringkat 23 di peringkat api surgawi. Namun api itu tampak sangat lemah dan kecil, seolah-olah kekuatan yang awalnya di dalam api surgawi telah benar-benar hilang. Tiba-tiba Yi kecil muncul di bahu Xiaoyan dan melihat ke alun-alun yang tenang, ekspresi yang agak hilang muncul di matanya dan dia berkata bahwa tempat ini sangat familiar. Xiaoyan terkejut dan menatap Yi kecil dengan kaget, karena dia tidak bisa memahami bagaimana Yi kecil bisa akrab dengan tempat ini yang merupakan rumah dewa kuno. Xiaoyan terkejut ketika Yi kecil mengatakan bahwa dia merasa familiar dengan tempat itu, seolah-olah dia pernah ke sana sebelumnya. Xiaoyan tidak bisa memahami bagaimana itu mungkin, karena rumah dewa kuno baru saja dibuka untuk pertama kalinya, namun dia percaya bahwa Yi kecil tidak akan berbohong, sehingga dia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Yi kecil benar-benar pernah ke tempat itu sebelumnya. Saat Xiaoyan dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka menemukan api surgawi lain di pilar batu lain. Api surgawi ini juga tampak lemah dan kecil seperti api kuning misterius yang mereka temukan sebelumnya. Xiaoyan dan yang lainnya terus berjalan penasaran dengan apa yang akan mereka temukan selanjutnya. Xiaoyan melihat api roh 10.000 binatang, yang berada di peringkat 22 di peringkat api surgawi. Dia terkejut dan langsung melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang lebih cepat. Gu Yuan dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan pilar batu lain dengan api surgawi yang berbeda. Xiaoyan mengerti bahwa api surgawi ini adalah asli bukan palsu. Dia juga menyadari bahwa peringkat api surgawi semakin tinggi semakin jauh ke depan. Xiaoyan menoleh ke Yi kecil tampaknya memiliki ekspresi hilang di matanya. Dia mempercepat langkahnya dan meminta kelompoknya untuk melanjutkan perjalanan dengan lebih cepat. Mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan banyak pilar batu dengan api surgawi yang semakin tinggi peringkatnya. Xiaoyan dan kelompoknya melanjutkan perjalanan dan menemukan banyak api surgawi yang langka dan berharga. Mereka melihat api inti teratai hijau, api jantung yang jatuh, api hati laut dan lain-lain. Gu Yuan juga terkejut melihat api penghancuran tanah air, yang berada di peringkat 6 di peringkat api surgawi. Yan Jin dan yang lainnya mulai mempertanyakan apakah api surgawi peringkat 3 teratas yang legendaris ada di tempat ini. Mereka juga mempertanyakan bagaimana mungkin ada 2 api teratai iblis dan 2 nihility devouring flame, karena biasanya hanya ada satu dari setiap jenis api surgawi yang langka ini. Mereka bertanya-tanya apakah Tu Si Ancient God telah menciptakan api teratai setan pemurnian kedua dan nihility devouring flame. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kelompok itu meningkatkan kecepatan mereka dan melanjutkan perjalanan untuk mencari jawaban. Kedua kelompok itu berhenti di ujung alun-alun dan melihat 2 pilar batu menjulang tinggi di depan mereka, namun mereka tidak melihat api surgawi muncul dari pilar batu itu, melainkan bagian atas pilar batu itu kosong. Semua orang menghela nafas pelan dan menyesali karena api surgawi peringkat pertama yang legendaris tidak ada di koleksi Dewa Tusi. Xiaoyan tidak berkata apa-apa, tetapi matanya terkejut saat dia menatap 2 pilar batu yang kosong. Dia menyentuh Little Yi di bahunya dan tiba-tiba teringat perasaan akrab yang disebutkan Yi kecil sebelumnya dan bagaimana nihility devouring flame tahu jalan di tempat itu. Xiaoyan mulai mempertanyakan apakah ada hubungannya antara Yi kecil, nihility devouring flame dan tempat ini. Xiaoyan melihat ekspresi aneh dari Yi kecil dan tiba-tiba memiliki pemikiran yang membuatnya merasa terkejut. Dia mempertimbangkan kemungkinan bahwa Tu Si Ancient God tidak gagal mengumpulkan api teratai setan pemurni dan nihility devouring flame, melainkan keduanya telah melarikan diri dari tempat ini. Pemikiran ini membuat Xiaoyan merasa sangat terkejut dan penasaran. Xiaoyan merasa terkejut dan penasaran dengan pemikirannya bahwa api teratai setan pemurni dan nihility devouring flame telah melarikan diri dari tempat itu. Dia menekan kejutan besar di dalam hatinya dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa Dewa Kuno Tu Si memiliki kekuatan yang sangat besar. Xiaoyan melihat pilar batu yang menjulang tinggi di belakangnya dan merasa sedikit menyesal karena tidak bisa menyeral dan memurnikan api surgawi yang ada di sana. Dia berpikir bahwa jika dia bisa melakukannya, kekuatannya akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan.
Yi kecil duduk di bahu Xiaoyan dan melihat pilar batu kedua dengan ekspresi yang rumit. Xiaoyan bisa yakin bahwa Yi kecil dan Nihility Devouring Flame tertahan di pilar batu itu dan melarikan diri dengan cara yang tidak terduga. Mungkin ingatan mereka menjadi kabur atau hilang karena sesuatu yang tidak terduga. Xiaoyan hanya bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi karena tidak ada yang tahu pasti tentang kejadian di masa lalu. Namun dia bisa melihat bahwa Purifying Demonic Lotus Flame dan Nihility Devouring Flame memiliki ingatan yang kabur tentang masa lalu mereka. Hun Tiandi mengalihkan pandangannya dari pilar batu dan bertanya kepada Nihility Devouring Flame tentang pil embrio di tier. Nihility Devouring Flame menoleh ke arah aula batu yang diselimuti kabut tebal. Dia melebarkan mulutnya dan menelan kabut tersebut, mengungkapkan patung batu setinggi 100.000 kaki yang muncul di mata semua orang. Patung batu itu tampak seperti orang tua dan Xiaoyan langsung mengenali penampilannya sebagai Dewa Kuno Tu Si yang legendaris, pemilik istana Dewa Kuno. Patung batu Dewa Kuno Tu Si berdiri di langit dan aura yang sangat kuat tersebar darinya, membuat kelompok Xiaoyan merasa ditekan. Beberapa individu yang lebih lemah bahkan berlutut di tanah, menghancurkan tanah batu yang keras menjadi debu. Xiaoyan melihat kumpulan cahaya yang menari di sekitar patung batu dan menyadari bahwa itu adalah metode Qi dan keterampilan Dou yang sangat kuat. Dia bisa merasakan spiritualitas yang sangat kuat dari gulungan kuno di dalamnya, yang tidak kalah dengan metode Qi tingkat tinggi kelas Tian atau keterampilan Dou. Ratusan metode Qi kelas Tian dan keterampilan Dou memenuhi pandangan mereka membuat nafas mereka menjadi lebih berat. Meskipun keterampilan Dou dan metode Qi kelas Tian sangat menarik, itu tidak menghasilkan banyak keinginan dari para ahli seperti Gu Yuan dan Hun Tiandi. Mereka lebih fokus mencari pil embrio di tier yang masih belum terlihat. Sudah lama tempat ini menjadi sangat ramai, suara samar tua tiba-tiba terdengar dari langit membuat semua orang terkejut. Mereka memutar tubuh mereka dan melihat ke arah lengan patung batu, di mana sosok tua berdiri dengan tangan di belakangnya. Matanya acuh tak acuh saat mereka melihat semua orang seperti sedang mengamati seekor semut. Kelompok Xiaoyan terkejut saat mereka melihat pria tua itu, yang memiliki penampakan yang sama dengan patung batu. Pikiran yang sangat mengejutkan melonjak ke dalam hati semua orang. Dewa kuno masih hidup. Mereka dengan bodohnya memandangi lelaki tua itu dengan aura yang sepertinya melampaui dunia ini. Apa yang terjadi? Hun Tiandi melihat Nihility Devouring Flame dan berbicara dengan suara yang dalam, karena dia merasakan aura menakutkan dari lelaki tua ini. Aura semacam ini adalah milik Dewa kuno Tu Si. Nihility Devouring Flame mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke orang tua itu. Dia kemudian membuka mulutnya dan berkata, dia bukanlah Tu Si Ancient God, dia adalah pil embrio di tier. Hun Tiandi, Gu Yuan dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Mereka menunjukkan kilatan aneh di mata mereka saat mereka perlahan mengunci pria tua itu. Orang tua itu yang sebenarnya adalah pil embrio di tier, terkejut dan berteriak dengan marah, Nihility, apa yang kau lakukan? Nihility Devouring Flame mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kau maksud dengan apa yang aku lakukan? Pil embrio di tier kemudian berteriak dengan suara keras, kurang ajar jika aku tidak membantumu dan Purifying Demonic Lotus untuk menahan pengekanganmu saat itu. Bagaimana kalian berdua bisa melarikan diri? Saat itu kalian berdua berjanji padaku untuk membebaskanku dari tempat ini. Semua orang yang hadir terkejut setelah mendengar teriakan pil embrio di tier. Mereka melihat Nihility Devouring Flame dan Purifying Demonic Lotus Flame di bahu Xiaoyan, dan mereka tidak percaya bahwa keduanya pernah terjebak di tempat itu di masa lalu. Nihility Devouring Flame memiliki perubahan ekspresi dan berbicara dengan suara pelan, mengatakan bahwa dia tidak ingat tentang perjanjian yang disebutkan pil embrio di tier, namun dia menawarkan untuk menyelamatkan dirinya. Pil embrio di tier menatap Nihility Devouring Flame dengan ekspresi gelap dan tegas, kemudian berbalik menuju api Purifying Demonic Lotus di bahu Xiaoyan dan bertanya tentang perjanjian mereka di masa lalu. Yi kecil terkejut dan menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia belum pernah bertemu dengan dirinya sebelumnya. Pil embrio di tier menjadi sangat suram setelah mendengar ini, dan kemudian melihat patung batu di sampingnya dengan ekspresi marah. Nihility Devouring Flame tertawa dan menawarkan untuk membawa pil embrio di tier pergi. Tetapi pil embrio di tier tersenyum dingin dan dia menyadari niat asli Nihility yang sebenarnya, yaitu hanya menginginkan tubuh asli dirinya.